Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMK Negeri 3 Surakarta bersama saya Dr. Andes Rianto Danung Siswoyo. Pada video pembelajaran pertama telah kalian lihat aspek teori tentang menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Pada video ini akan kalian saksikan tugas menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Untuk itu, kalian baca terlebih dahulu teks berjudul wayang pada slide berikut, atau buku paket Anda, atau buku elektronik Anda pada halaman 9. Paragraf 3 dan 4. Selanjutnya, paragraf 5 dan 6. Dan ini paragraf terakhir, paragraf 7. Setelah selesai membaca teks tersebut, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Agar kalian bisa memahami isi teks lebih lanjut, maka kalian harus bisa menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Teks pada umumnya terdiri atas beberapa paragraf yang saling berhubungan dan membicarakan satu pokok masalah. Gagasan pokok adalah hal yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Letak gagasan pokok bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau menyebar di seluruh paragraf. Kalimat yang memuat ide pokok disebut kalimat utama. Cirinya adalah: 1. Merupakan pernyataan yang paling umum, paling penting, yang merupakan kesimpulan. Dan kedua adalah terdapat pada bagian yang diulang-ulang pada kalimat-kalimat lain. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dibuat dengan mengemukakan kalimat utama terlebih dahulu, baru kemudian dikemukakan kalimat-kalimat penjelas bersifat dari umum ke khusus. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang dibuat dengan mengemukakan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, baru kemudian dikemukakan kalimat utama atau kesimpulan bersifat dari khusus ke umum. Biasanya menggunakan kata jadi, oleh karena itu, dapat disimpulkan, dapat dikatakan pada akhir paragraf. Setelah kalian memahami pengertian kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf, maka bacalah kembali bacaan berjudul wayang dan carilah kalimat utama setiap paragraf. Kemudian tulislah dalam kolom seperti slide yang kalian lihat ini. Setelah kalian menemukan semua gagasan pokok dalam setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi di atas, sekarang gabungkanlah kalimat-kalimat itu dengan konjungsi atau dengan kata sambung yang tepat. Mungkin kalian akan bertanya-tanya bagaimana cara menghubungkan kalimat atau membuat paragraf.
Ada beberapa cara menghubungkan kalimat dalam sebuah paragraf. Yang pertama, pengulangan kata kunci atau frase kunci. Kata atau frase kunci kalimat pertama diulang pada kalimat berikutnya. Misalnya, para guru akan mengadakan rapat persiapan ujian nasional 2017 minggu depan. Kita lihat kata kunci pada kalimat pertama adalah pada kata rapat. Karena itu, kata rapat diulang pada kalimat berikutnya. Sehingga berbunyi, rapat akan membahas kisi-kisi UN 2017. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan hubungan penggantian. Dalam hubungan penggantian, kalimat yang satu dan yang lainnya dihubungkan dengan kata ganti. Bisa kata ganti orang, bisa juga kata ganti penunjuk. Misalnya, Tono dan Tini akan pergi ke Jakarta. Tono dan Tini karena dua orang, maka diganti dengan kata mereka. Jadi kalimat selanjutnya berbunyi, mereka naik pesawat terbang. Ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga menggunakan kata sambung. Kalimat satu dan yang lainnya dihubungkan dengan kata sambung. Misalnya, ada beberapa fungsi komputer. Nah, di kalimat pertama ini, kata kuncinya adalah fungsi komputer. Selanjutnya di kalimat 2, ini kita gunakan pengulangan kata kunci sehingga berbunyi komputer bisa digunakan untuk mengetik. Baru kalimat 3 kita gunakan konjungsi atau kata sambung selain itu. Sehingga berbunyi selain itu komputer juga bisa digunakan untuk menyimpan data. Berikut ada bermacam-macam konjungsi atau kata sambung. Ada hubungan perbandingan, hubungan tambahan, dan sebagainya. Sebagai latihan, kita bisa membuat dua kalimat pendek. Kalimat kedua diawali dengan kata sambung yang menunjukkan hubungan tertentu. Misalnya, Tono malas belajar. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, akibatnya nilainya jelek. Menggunakan hubungan sebab akibat dengan kata akibatnya. Contoh lain, saya akan pergi ke Jakarta, titik. Setelah itu saya akan pergi ke Bogor. Kalimat kedua menggunakan kata sambung setelah itu yang menunjukkan hubungan perurutan. Silahkan kalian coba untuk membuatnya. Itulah cara-cara menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Kembali ke tugas sebelumnya, setelah Anda menemukan kalimat utama setiap paragraf, maka kalimat-kalimat utama itu kita gabungkan menjadi sebuah satu teks pendek. Misalnya,
wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kita sambung ke kalimat utama kedua. Para wali penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang bla 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 dan bla bla bla. Silahkan untuk dilanjutkan. Demikian tugas menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Ada 3 tugas. Yang pertama, menjawab pertanyaan bacaan. Yang kedua, mencari kalimat utama setiap paragraf. Dan yang ketiga, menggabungkan kalimat utama setiap paragraf menjadi satu teks pendek. Bapak harap kalian kerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terima kasih.